Shalom, Tuhan Yesus dan datang. Firman Tuhan pada hari ini Selasa tanggal 12 Mei 2026 yang sama dalam firman Tuhan Yohanes 15 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-27. Demikianlah firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakku lah penguasa. Ayat yang ke-27. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan menjumpai kita semua, khususnya hari ini Selasa tanggal 12 Mei 2026 di Yohanes 16 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-27. Ayat pertama, akulah pokok anggur. Jadi Tuhan Yesus adalah pokok anggur, kepala ya, yang benar dan Bapakku lah pengusahanya. Ya, jadi Allah di surga pengusahanya, Allah Bapa di surga. Ya, ini adalah gambaran bagi kita semua. Ya. Ayat kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ya, jadi kita harus berbuah. Hidup sebagai orang Kristen harus berbuah kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Ya, tentu datangnya dari Tuhan. Ya, jadi hidup kita itu tidak sia-sia. Ya. Ayat yang ketiga, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi kita bersih karena firman Tuhan datang kepada kita. Ya, maka itu kita harus rajin baca Alkitab supaya kita paham dan mengerti apa maunya Tuhan terhadap kita semua. Ya, karena firman Tuhan adalah ya dan amin, menjumpai kita semua. Ya. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi ini luar biasa firman Tuhan. Jadi firman Tuhan harus tinggal di dalam diri kita. Ya. Setelah itu baru kita minta. Tuhan kasih kita kesehatan dan lain sebagainya, jodoh, tentu Tuhan kasih. Ya, jadi firman hidup di dalam diri kita. Ya. Dan kita akan berbuah. Ya. Berbuah dalam kasih Tuhan. Ya, ini adalah firman Tuhan yang menerang kita semua. Kemudian Yohanes 15 ayat yang ke-3. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapa. Jadi kita jangan membenci atau menolak firman Tuhan. Sama aja dia membenci Bapa kita di surga. Ya. Jadi ini firman Tuhan mengingatkan kita semua. Ya. Langit dan bumi berlalu, tapi perkataan Tuhan tidak akan berlalu. Ya. Lukas 21 ayat 33. Itu ada 6 hari kita bekerja, hari Minggu kita wajib bekerja, mengucap syukur kepada Tuhan di dalam segala hal. Selagi kita masih bernafas di dunia. Yohanes 19 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan utus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia bersaksi tentang aku. Ya, jadi roh dan kebenaran, makanya menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran. Kalau kita baca di Yohanes 4 ayat 24, kamu menyembah aku dan roh dan kebenaran. Ya, itulah Tuhan kita yang kita sembah sampai hari ini. Ayat 27, tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Jadi kita harus bersaksi bersama Tuhan Yesus Kristus, karena dari semula kita bersama dengan Dia. Perintahkan firman Tuhan, bersaksi. Ya. Karena di dalam hati kita, pikiran hati kita adalah Roh Kudus, Dia menuntun dan membimbing kita ke arah yang benar. Atas pengetahuan. Contohnya kemarin 2 hari lalu, motor saya tuh kehabisan oli karena ada bocor di seal ya tuh. Mungkin besok saya akan perbaiki.
baik. Jadi mulai itu tetes airnya mau habis, padahal belum sampai 1 bulan. Jadi kalau saya tidak cepat, tidak ada pemberitahuan, ya pasti mesinnya terkaca. Jadi ada pemberitahuan dari Tuhan Yesus Kristus kepada kita, ya, karena Roh Kudus itu. Makanya pelihara baik-baik Roh Kudus itu, jangan disisihkan. Ya. Dan saya ingin lebih lengkap lagi baca firman Tuhan pada hari ini, Selasa tanggal 12 Mei 2026, di Yohanes 19 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-27. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusaha. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.